Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbudi Sosongko dengan NIM 10224085, kelas SC, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan mata kuliah Harmonisasi Sains. Di sini saya akan menjelaskan tentang harmonisasi dan agama, tentang tokoh Amin Abdullah. Referensi buku yaitu buku Islamic Study di perguruan tinggi dan pendekatan integratif dan interkonektif. Langsung saja, di sini ada yang pertama, profil singkat tokoh. Amin Abdullah merupakan cendekiawan Muslim Indonesia dan guru agama filsafat Islam yang dikenal luas sebagai tokoh pembaru studi Islam di perguruan tinggi. Ia pernah menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan berperan penting dalam transformasi kelembagaan pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Latar belakang keilmuannya dalam filsafat Islam dan studi agama menjadikan Amin Abdullah memiliki perhatian besar terhadap persoalan epistemologi dan metodologi keilmuan Islam. Yang kedua, ada inti gagasan pemikiran tokoh tentang harmonisasi sains dan agama. Di sini Amin Abdullah menilai bahwa pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum merupakan persoalan mendasar dalam dunia akademik Islam. Ilmu agama berkembang dalam suatu sakral yang tertutup dan normatif, sedangkan ilmu umum berkembang secara sekuler dan bebas nilai. Dikotomi ini menyebabkan ilmu agama kehilangan daya krisis dan relevansi sosial, sementara ilmu umum kehilangan orientasi etika dan spiritual. Yang kedua, dalam buku Islamic Study di perguruan tinggi, Amin Abdullah mengkritik kecenderungan Islam yang hanya berfokus pada teks wahyu dan produk pemikiran klasik tanpa analisis histori dan sosial. Pendekatan normatif murni ini melahirkan pemahaman agama yang kaku, astoris, dan sulit beradaptasi dengan perubahan zaman. Ia menegaskan bahwa pemahaman Islam harus terbuka terhadap kritik akademik agar tetap relevan dan kontekstual. Terus ada sebagai solusi otonomi ilmu, Amin Abdullah menawarkan paradigma integrasi dan interkoneksi. Integrasi dimaknai sebagai penyautan visi keilmuan antara agama dan sains, sedangkan interkoneksi adalah keterhubungan metodologi antar disiplin ilmu. Paradigma ini tidak bertujuan melebur semua itu, melainkan membangun dialog dan kerjasama agar setiap disiplin dapat saling melengkapi dan memahami. Terus pendekatan bayani, burhani, dan irfani merupakan landasan etimologis ulama dalam pemikiran Muhammad Amin Abdullah tentang harmonisasi sains dan agama. Pendekatan bayani berfokus pada teks wahyu sebagai dasar normatif ajaran Islam. Burhani menggunakan rasionalitas dan metode ilmiah untuk membaca realitas sosial dan alam.
Sedangkan Irfani menekankan dimensi etika dan spiritual sebagai penuntut arah pengembangan ilmu. Terus ada implementasi tokoh agama, tokoh dalam harmonisasi hukum ekonomi dan hukum ekonomi Islam. Pertama, penerapan paradigma integrasi interkoneksi dalam hukum ekonomi. Dalam bidang hukum ekonomi, paradigma integrasi dan interkoneksi menegaskan bahwa hukum tidak boleh hanya disusun berdasarkan norma yuridis semata. Hukum ekonomi harus memperhatikan realitas sosial, data empiris, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat. Dengan pendekatan ini, hukum ekonomi dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, integrasi fikih muamalah dengan ilmu ekonomi modern. Dalam hukum ekonomi Islam, gagasan Amin Abdullah mendorong agar fikih muamalah dikaji bersama ilmu ekonomi modern, Al-Quran, hadis, dan fikih klasik. Tetap menjadi dasar normatif melalui pendekatan bayani. Tetapi penerapan harus didukung analisis rasional dan empiris melalui pendekatan burhani agar tidak ketinggalan zaman. Yang ketiga, pendekatan masyahid syariah dalam kebijakan ekonomi Islam. Pendekatan Irfani berperan menjaga orientasi etika dalam hukum ekonomi Islam. Kebijakan ekonomi Islam harus diarahkan pada pencapaian masyahid syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Hal ini mencegah hukum ekonomi Islam menjadi sekedar legal formal tanpa dampak sosial yang nyata. Yang keempat, contoh implementasi konkret dalam praktek ekonomi Islam. Implementasi gagasan ini dapat dilihat dalam pengelolaan zakat berbasis data kemiskinan, sistem perbankan syariah yang mengutamakan keadilan dan transparansi, serta fatwa ekonomi yang mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan. Dengan pendekatan integrasi dan interkoneksi, hukum ekonomi Islam menjadi lebih konseptual, adaptif, dan solutif. Terakhir ada kesimpulan, yaitu pemikiran Muhammad Amin Abdullah dalam Islamic Study di perguruan tinggi menekankan pentingnya harmonisasi sains dan agama melalui paradigma integrasi dan interkoneksi untuk mengakhiri dikotomi ilmu dengan memadukan pendekatan bayani, burhani, dan irfani secara seimbang. Studi Islam menjadi lebih kontekstual, rasional, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan serta relevan diterapkan dalam pengembangan hukum ekonomi dan hukum ekonomi Islam yang adil dan adaptif.